Tim All-Star Korea harus menahan malu lagi, setelah mereka lagi dan lagi dipermalukan dalam dua pertandingan melawan tim Thailand. Kekalahan skor set 1-3 pada pertandingan kedua Korea-Thailand Women's Volleyball All-Star Super Match 2025 pada tanggal 20. Tim All-Star Korea yang kalah pada pertandingan pertama sehari sebelumnya dengan skor set 1-3 juga menyelesaikan super match yang diadakan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun dengan dua kekalahan dalam dua pertandingan. Seperti inilah komentar fans Korea. Baik dalam V-League Korea maupun tim nasional karena mereka masih mengandalkan permainan yang bergantung pada tinggi badan. Jika tidak mengubahnya ke tempo yang lebih cepat, mereka akan kesulitan di turnamen internasional. Ini adalah hasil dari memberi banyak uang kepada pemain asing dan membuat Liga Voli Putri berpusat pada mereka. Padahal seharusnya membina pemain lokal dan meningkatkan kemampuan mereka melalui pertandingan domestik. Namun, karena terlalu bergantung pada pemain asing, inilah hasilnya. Meskipun begitu, bisa dibilang ini juga merupakan hasil dari kerja keras Jong Yun-ju di Liga Voli. Sepertinya Hankook memang punya keahlian khusus dalam merekrut pelatih asing, kali ini bahkan pelatih wanita dari Jepang. Tanpa Kim Yeon-kong, voli Korea benar-benar mengecewakan. Saya bahkan sama sekali tidak menontonnya. Ternyata benar, 30 kekalahan beruntun di pertandingan internasional itu bukan sekedar isapan jempol. Gaji pemain Korea dibandingkan dengan pemain Jepang yang berjaya di Asia, beda sekitar 10 kali lipat. Ini serius. Apa Korea benar-benar layak punya tim voli putri? Beberapa kali nonton saja sudah bikin stres dan serasa umur berkurang. Mending bubarkan saja. Izinkan Lee Jae-yong dan Lee Da-yong kembali bermain. Untuk musim Liga Voli 2025-2026, mari kita adakan hanya dengan pemain lokal saja. Hanya dengan begitu kemampuan voli putri dalam negeri bisa meningkat. Memberi 800 juta won kepada pemain seperti Kang So-wi sungguh mengecewakan. Pemain rookie seperti Jong Yun-ju jauh lebih baik. Benar-benar memalukan. Saya tak akan menonton voli putri lagi. Mungkin sekarang memang saatnya memanggil kembali si kembar Lee Jae-yong dan Lee Da-yong. Bubarkan saja seluruh liga voli putri profesional, sungguh tak tahan lagi melihatnya. Setelah nonton All-Star itu bukan pertandingan, tapi ajang pamer gaji. Apa yang dilakukan para pemain dengan bayaran setinggi itu? Permainannya bahkan kalah dari level voli SMA. Apakah voli putri profesional ini memang tidak bisa diselamatkan? Bubarkan V-League saja. Mulai sekarang saya tak akan menonton voli lagi. Ini disebut berita cepat soal voli. Lucu sekali. Kalau pemahaman tentang voli cuma sebatas soal gaji, itu bukan berita voli. Kenapa voli Korea seperti sekarang? Kenapa orang-orang lebih paham soal gaji ketimbang permainan itu sendiri? Karena banyak fans voli cuma fokus ke uang. Mereka tidak paham kenapa skill dasar para pemain menurun. Tapi, tiap saat cuma ribut soal gaji. Artinya, banyak fans voli pun belum pantas disebut benar-benar memahami olahraga ini. Benar-benar memalukan. Apakah kita bahkan bisa mempertahankan peringkat 6 di Asia? Melihat ini semua, hanya bisa tersenyum sinis. Sejujurnya, gaji mereka harus dipotong. Setelah melalui latihan yang keras dan perkembangan yang nyata, baru sedikit demi sedikit gaji bisa naik. Kalau begini terus, mereka tidak akan serius dalam berlatih dan sikap mereka di pertandingan juga sangat rendah. Pemain Korea terlalu dibayar tinggi untuk kemampuan mereka saat ini. Memang benar, meskipun kita sedang dalam masa pergantian generasi, voli putri Korea masih terjebak dalam periode gelap dengan minimnya daya saing internasional. Sejujurnya, selain Kim Yeon-kong, banyak pemain lokal yang gaji dan reputasinya terlalu dibesar-besarkan jika dilihat dari kemampuan mereka yang sebenarnya. Gaji yang mereka terima sangat tidak sebanding dengan performa di lapangan dan ada kecenderungan fokus lebih pada penampilan fisik daripada kemampuan teknis. Melihat banyak pemain profesional di olahraga lain seperti bisbol yang bahkan tidak mendapatkan gaji lebih dari 2 miliar won, mungkin sudah saatnya mempertimbangkan untuk menyesuaikan gaji. Menurut saya, sekitar 2-3 miliar won per tahun akan lebih wajar. Selain itu, kuota pemain asing dan sistem kuota Asia harus diperbesar, dan pemain yang tidak berusaha untuk berkembang atau tidak menunjukkan peningkatan kualitas dan dedikasi harus diberhentikan. Memang lucu, hanya fans domestik yang merasa kecewa dan malu, sementara para pemain sendiri sama sekali tidak merasa terganggu. Mereka malah tertawa santai. Ini memang fakta. Melihat mereka tertawa setelah melakukan kesalahan, rasanya benar-benar memalukan. Tim nasional harusnya berusaha lebih keras, karena meskipun mereka berjuang, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki.
Sangat mengecewakan, benar-benar memalukan. Siapa yang menilai gaji 800 juta won? Thailand berada di peringkat 13 dunia, sementara Korea di peringkat 35. Ini jelas menunjukkan perbedaan kelas dan kita harus menerima kenyataan ini dengan kepala dingin, tanpa tekad, dan dengan dasar kemampuan yang lemah, terutama dalam hal menerima bola, masih banyak yang perlu diperbaiki. Saat berada di peringkat 35, ada alasan di baliknya, dan kita harus mengakui itu. Profesionalisme dimulai dan berakhir dengan dasar-dasar yang kuat. Jika dasar kemampuan hilang, yang tersisa hanya kesalahan demi kesalahan, itu adalah kenyataan yang harus diterima. Waktu adalah obat, dan tidak ada gunanya menyalahkan siapapun. Saatnya untuk merenung dengan tenang, berteriak tidak akan membuat kita naik kelas. Para fans pun perlu waktu untuk merenung dengan tenang. Pemain Korea yang tidak memiliki kemampuan setara dengan gaji yang tinggi yang mereka terima benar-benar mengherankan kenapa ada klub seperti itu. Dan ketika melihat Hypas menggunakan uang pajak kita seolah itu uang pribadi mereka, rasanya sangat frustasi. Kenapa mereka membawa pemain yang hanya layak diberi gaji 7-8 miliar won? Ini sangat membingungkan. Kang Sowi berkata bahwa tujuan mereka adalah satu kemenangan dan satu kekalahan, tapi di mana semangat untuk menang. Pemain yang dibayar 800 juta won hanya mencetak 12 poin. Ini adalah kenyataan voli putri Korea. Terlalu banyak tertawa santai padahal kualitas sangat rendah. Ketika bertemu dengan tim Eropa yang memiliki fisik bagus, mereka mengeluh kesulitan karena kalah fisik. Kalau melawan negara Asia dengan fisik yang serupa, mereka bilang sulit karena waktu persiapan yang terbatas. Namun gaji mereka mencapai tingkat tertinggi di dunia, 8,85 miliar won. Sepertinya jadi pemain voli wanita dengan fisik tinggi memang menjadi profesi yang sangat menguntungkan. Saat ini negara-negara voli putri Asia seperti Jepang, China, Thailand, Vietnam, dan Kazakhstan lebih unggul dari Korea. Ini adalah kenyataan voli putri Korea yang harus diterima. Rata-rata tinggi pemain Thailand jauh lebih pendek dibandingkan dengan pemain tim nasional Korea, namun mereka masih menunjukkan performa yang jauh lebih baik. Memalukan All-Star Team, tapi gaji yang mereka terima terasa sangat tidak sebanding.